la eliminatoria, que ya sabíamos que es muy difícil. La variante, una pelota larga, no cruzada. No como asiento, porque la exigencia a cada partido es máxima y seguramente cada vez más. Pahlawan juara dunia Lionel Messi kembali menampilkan keajaibannya di hadapan penonton Argentina dari untuk yang kesekian kalinya menyelamatkan Albi Celeste dari poin 1 dari pertandingan yang super ketat melawan Ekuador yang digelar hari ini di Stadion Monumental. Satu-satunya gol yang tercipta di menit ke-73 akhirnya menempatkan juara dunia itu dengan poin 3 melalui dari kaki kiri seorang superstar Lionel Messi setelah menyempurnakan tendangan bebasnya. Hasil ini sekaligus membuktikan bagaimana pentingnya Messi di dalam skuad Argentina yang sebelumnya harus dimotivasi dengan bentakan oleh Messi untuk rekan-rekannya. Selain membungkam cuitan penggemar Prancis yang memuji timnya bahwa Messi tidak mungkin rasanya bisa mengalahkan Les Blues. Dengan Piala Dunia 2022 yang sudah berlalu, jalan Argentina untuk mempertahankan gelar mereka telah dimulai pagi tadi ketika menjamu Ekuador di babak kualifikasi Piala Dunia pertama mereka. Dan sepanjang pertandingan berlangsung, tim Albi Celeste tertangkap basah, masih sangat membutuhkan seorang pahlawan untuk akhirnya mampu memecah kebuntuan. Bagaimana tidak harus dikatakan demikian? Sepanjang babak pertama dan di penghujung babak kedua, Argentina yang mendominasi jalannya laga belum juga mampu menciptakan gol dari proses kerja seluruh skuad Scaloni. Padahal banyak peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan hanya untuk sebuah gol. Namun tampaknya ini yang akan menjadi beban berat Scaloni jika timnya bermain tanpa seorang Lionel Messi yang akhirnya menutup kebuntuan itu dengan satu-satunya gol di pertandingan mereka melalui bola mati dari jarak 22 meter yang akhirnya disempurnakan kapten Inter Miami tersebut hingga membuat penjaga gawang Ekuador tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya diam menjadi patung untuk menyaksikan bola itu dengan indahnya merobek jaring gawangnya. Ketajaman tendangan bebas dari Messi ini memang tidak disangka banyak orang bisa menciptakan gol. Pasalnya bola itu memang mengarah keluar gawang ketika dilihat dari layar media. Namun entah kenapa mungkin disitulah letak keajaiban dari sang kapten ya. Kok bola itu jadinya masuk ke dalam gawang? Meski demikian dari seorang Lionel Messi yang telah kembali menampilkan keajaibannya, lini tengah Albi Celeste patut juga diberikan acungan jempol dari 3 pemain yang memotorinya yaitu Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, dan Enzo Fernandez. Di mana dari ketiga pemain ini tampak jelas memperlihatkan bagaimana Argentina mampu mendominasi jalannya pertandingan. Selain dari penilaian yang bagus juga diberikan kepada barisan pertahanan Ekuador yang dipimpin oleh seorang pemain termahal di Liga Inggris Moises Caicedo yang bersusah payah menjaga pertahanan mereka setelah berulang kali Argentina mengurung mereka di depan gawang. Namun jika tidak dikarenakan dari tendangan bebas Lionel Messi, mungkin keadaan masih juga sama kuat tanpa gol. Dan tepat di menit ke-89, Lionel Messi dikeluarkan oleh Scaloni untuk digantikan dengan Ezequiel Palacios, dan Messi langsung memberikan klarifikasinya demi mencegah pandangan lain dari penggemar yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Aku keluar karena sedikit lelah. Ini mungkin bukan yang pertama kali terjadi, namun semuanya baik-baik saja," katanya menjelaskan dari pergantian tersebut. Dan ternyata pada pertandingan yang ketat melawan Ekuador, seperti yang diberitakan TYC Sport, sang kapten sempat memarahi rekan setimnya dengan mengatakan, "Ayo mainkan, ayo mainkan." Ia mengartikan dari kekesalan Messi yang bermain dalam kandang, namun belum juga memecah kebuntuan untuk menciptakan gol dari banyak peluang yang terlihat. Karena seperti yang disampaikannya selepas pertandingan bahwa saat ini, semua tim mempunyai satu niat atau misi hanya untuk mengalahkan Argentina. Terlebih lagi setelah negara itu menjadi juara dunia di Piala Dunia tahun lalu. Dan dari status ini Messi berulang kali membangkitkan semangat rekannya agar bermain seperti apa yang dimiliki mereka, yang dijelaskannya dengan mengatakan,
Sí, sabíamos que iba a ser así, primero por lo que son las eliminatorias, que ya sabíamos que es muy difícil ganar, que son todos partidos muy igualados, y también porque jugamos contra una gran selección, ¿no? que viene demostrando de la eliminatoria pasada que tiene muy buenos jugadores, que son fuertes físicamente, que tienen claro por los puntos que este grupo no se va a relajar más allá de lo que logró, que es algo histórico, extraordinario, pero sabemos que si bajamos un poquito nos pasan por arriba. Va a haber partido duro como este, va a haber derrotas seguramente, pero tenemos que estar como estamos ahora, con la cabeza. Siempre a Argentina todo el mundo le quiere ganar, ¿no? Y ahora que somos los campeones del mundo creo que aún más, por eso te digo que no podemos bajar, incluso tenemos que subir un poco más de lo que veníamos haciendo, porque la exigencia a cada partido es máxima y seguramente cada vez más. Dan tampaknya bukan hanya buat kemenangan timnya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk persembahan gol dari tendangan bebasnya tersebut. Kemenangan ini sekaligus membungkam cuitan dari penggemar Prancis, yang juga baru saja memenangkan pertandingannya di babak kualifikasi Euro 2024, setelah mengalahkan Irlandia Utara dengan skor 2-0. Di mana salah seorang penggemar itu menanyakan bagaimana Messi bisa mengalahkan tim sebagus Prancis, yang akhirnya dari tendangan bebas ajaibnya melawan Ekuador. Pertanyaan itu pun langsung terjawab. Dan pada pertandingan itu para fans Irlandia Utara juga meneriakkan nama Messi di hadapan timnas Prancis, yang mungkin sebagai hadiah buat Kylian Mbappe yang telah digoreng media sebagai seteru kapten Argentina itu ketika masih bersama PSG. Selain para fans itu juga memperlihatkan jersey Messi kepada mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.